Kemudian untuk pendidikan dan bersekolah di SMA Saint Aloysius. Kemudian beliau juga mendapatkan sarjana teknik mesin. Di sini yang alumni teknik mesin angkat tangan. Satu, Pak Bayu aja. Bapak Ronald mendapatkan sarjana teknik mesin dari University of California at Berkeley, USA tahun 1989. Dan beliau juga melanjutkan pendidikan Master of Science dari Massachusetts Institute of Technology USA. Dan yang terakhir adalah Master of Manufacturing Management dari Northwestern University Kellogg Graduate School of Karena kalau saya bilang Kellogg, jadinya kayak ada penekanan bahasa Jawanya, Pak. Kemudian lanjut untuk masalah karir. Untuk di bidang karir, Bapak Ronald berawal dari perusahaan Michelin tahun 2004 di negara Malaysia dan Singapura. Harus tim rescue ya. Mau resuscitation. Kemudian Bapak Ronald melanjutkan karirnya di tahun 2007 sebagai Global Business Head di Infinium Singapore Pte Ltd. Kemudian tahun 2010, Semua orang bingung itu apa gitu. nanti akan jelaskan lebih lanjut. Di tahun 2010 menjadi Head of Field Operational di North Star Pacific serta menjadi Direktur di PT Trikomsel OK Tbk. Dan di Juni tahun 2012 bergabung di Buma dan menjabat sebagai Wakil Direktur Buma saat itu. Dan pada tahun 2014 tepatnya di bulan Maret menjadi Direktur Buma hingga sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Baik Pak Ronald, apabila saya lihat dari perjalanan pendidikan maupun karir Bapak, saya rasa cukup banyak improvement yang terjadi di kehidupan Bapak. Menurut Bapak sendiri untuk melakukan sharing kepada kita semua, improvement seperti apa yang telah Bapak lakukan baik di bidang pendidikan saat itu, organisasi tentunya sering ikut aktif di organisasi, baik di bidang karir hingga sukses menjadi Presiden Direktur Buma. Pertanyaannya yang mana? Banyak sekali. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dan apa saja improvement yang telah Bapak lakukan? Bukan saya sendiri ya? Iya, hingga sukses seperti sekarang. Mungkin improvement yang paling utama yang saya rasa saya ingin semua lakukan gitu ya, itu improvement ke diri, improvement ke diri sendiri ya. Kata saya itu yang saya tidak henti-hentinya untuk belajar dan tidak henti maju ya. Saya masih baca buku terus, tiap buku yang terakhir saya baca baru selesai, namanya Growth Mindset by so, sebelumnya juga ada baca buku namanya How to Have a Good Day. Pasti saya selalu ada satu buku yang saya baca dalam, dan itu yang membuat saya belajar terus ya. Saya baca koran, saya suka baca tentang cerita transformasi, cerita politik ya. Tujuan saya untuk mengerti bagaimana kita sebagai orang bisa lebih maju lagi ya, akan saya bisa belajar. So kata saya, kalau belajar itu terus-terusan dan nggak boleh stop. Itu yang saya rasa dimulainya, utamanya belajar terus. Nah, kedua mungkin kalau saya mau kasih advice atau nasihat gitu,
jangan terpaku pada anggapnya belajar matematik atau belajar akunting ya, atau belajar teknik, kalau belajar menggambar ya. Segala bisa jadi belajar ya. Contohnya ya, kita bisa belajar, saya masih suka main American football, main football Amerika yang tahu kayak helm gitu, rugby Amerika gitu. Saya masih suka main, saya masih belajar, saya baca bukunya, dan baca buku American football itu melihat bagaimana sebagai pemimpin daripada pemain tim rugby itu kamu bisa membawa orang sesuai dengan kira. Jadi belajar jangan stop dan di bidang apa aja, nggak harus di bidang kamu, di bidang yang kamu kerja. Nah, itu kata saya itu sangat penting. Boleh melihat lagi kompetitor, karena kompetitor yang paling utama dari Buma adalah Buma sendiri. Oke, saya nggak pengen kita membandingkan sama Leighton, sama TIS, sama Pama, sama Petrosi, sama nggak perlu dibandingkan. Kita tahu kita sendiri bisa majunya seperti bagaimana. Kenapa? Karena beberapa hal di Buma kita sudah jauh lebih maju daripada perusahaan itu, dan saya rasa jangan membuat perusahaan itu membatasi kita. Kita membatasi kita nggak boleh ada batasnya. Jadi saya merasa Buma itu sekarang di kontraktor batubara, walaupun ukurannya ya dalam ukuran nomor 2, tapi dalam kemajuan timnya ya, kemajuan cara berpikirnya, kemajuan daripada struktur perusahaannya kita sudah jauh lebih maju. Jadi yang harus kita bandingkan adalah kita sendiri. Nah sekarang mungkin saya mau kasih tahu visinya kita sendiri itu kayak apa gitu ya. Nah itu yang saya harap kita semua harus berpikir. Buma itu ada 2 hal utama yang akan harus kita luar biasa. Satu adalah kebersamaannya ya, antara seluruh tingkatan kebersamaannya, militansinya nomor 1. Nomor 2 adalah teknologi. Visi saya yang saya harapkan Buma yang ke depan itu adalah ya, semua orang kerja berdasarkan telepon ataupun laptop di depannya ya, sudah biasa. Jadi kita lihat produksi langsung lewat ini ya. Kita insert job pending lewat situ ya. Kita lihat main plan perubahannya lewat situ ya. Kita berdiskusi lewat situ, minutes of meeting lewat situ ya. Jadi sangat efektif, keputusan lewat sini ya. Itu nomor 1 ya, itu visi kita sekarang ya. Saya kasih contoh satu perusahaan di Amerika yang bekerja di bidang investasi ya. Di bidang investasi perusahaan ini, dia seluruh keputusan daripada orang selalu berdasarkan rekomendasi daripada analisa data. Oke. Seluruh keputusan. Jadi dia kerjanya itu hanya investasi, apakah investasi ke perusahaan ini, tapi di seluruh keputusan itu berdasarkan rekomendasi daripada data. Nah kita baru berdasarkan data tersebut baru menganalisa dan membuat keputusan dengan apakah sesuai, merubah, adjust atau apa. Ya. Saya pengen Buma itu majunya kayak gini, karena data sekarang luar biasa dan itu bakal membantu kita buat lebih pintar. Itu satu, teknologi. Kedua, data akan bohong, teknologi akan bohong kalau orangnya nggak seperti sekarang ya, orangnya nggak lebih bagus dari sekarang. Nah, yang maksudnya seperti sekarang tadi kita agak ngomong lucu-lucu ya Pak Temi mengenai kita harus ingat asal kita dari mana. Buma akan gagal kalau kita orangnya nggak mau susah ya. Kalau Buma akan gagal kalau orangnya udah mulai kerjanya ngeluh aja, aduh ini kantornya kayu gitu kan ya, AC-nya kurang dingin sedikit gitu ya, makannya harus makannya harus ikannya nggak boleh ikan gabus, harus ikan bawal gitu ya, terbangnya nggak boleh Lion Air, saya maunya Garuda ya. Oke. Bajunya ini terlalu tebal, harus lebih tipis dikit gitu ya. Pokoknya semua kalau dicari sih ada aja problemnya. Kalau kita udah mulai lupa diri kita kayak itunya, lupa kita itu dari awalnya itu orang yang kerja di rawa-rawa, mau kerja keras, mau turun ke bawah. Ya.
lupa nih yang CEO-nya, presidennya nggak pernah ngobrol ya, nggak pernah ngeliat ke tambang, datang ke sini mulai pakai helikopter gitu ya. Kenyataan ya. Mungkin kamu dengar, saya lucu-lucu, ada kontraktor satu ya, datang ke satu tambang, ya, presidennya datang pakai helikopter. Dari Balikpapan pakai helikopter, dari Jakarta pakai private jet. Yang pemilik tambangnya aja pakai Garuda, sama pakai mobil, menjadi lelucon. Nah, kesederhanaan, mau ke bawahnya, mau kotornya. Makanya saya pengen hampir semua superintendent, supervisor, manager harus pernah duduk di sebelah orang operator. Paling 2-3 jam harus bisa duduk di depan orang ekskavator. Ke mekanik panasnya kayak apa? Kalau kita nggak ngerti itu, kita habis. Kita akan jadi orang-orang manja. Kalau kita orang manja, memang akan tidak seperti sesukses sekarang. Ya. So, itu 2 aja. Nah, itu yang mungkin saya harapkan kita pacu kita ke sana. Kita selalu bertanya apakah kita sudah lebih baik ke sana atau tidak. Perusahaan ban ya. Kamu pikir Michelin wakilnya keren-keren gitu ya. Di Michelin itu ada satu contoh, ini saya mau analogikan kenapa perusahaan itu benar-benar mau mengerjakan hal yang real ya. Okay. Di Michelin itu ada kepercayaan bahwa menang kalahnya perusahaan adalah di tukang jual bannya. Ya, tukang jual ban Michelin itu nggak boleh jualan berdasarkan ngecap aja. Dia harus mengerti produknya, dia harus bisa menservis produk. Jadi di Michelin itu kalau jual ban truk, ya, mereka itu datang ke satu pelanggan, pertama kali datang dia pasti follow nuwun dulu ke pemiliknya. Sudah follow nuwun ke pemiliknya, dia langsung ke lapangan di mana mobil-mobil tersebut berada, dan dia pakai overall, dia turun, dia cek satu-satu bannya, dia buat reportnya, bannya tersebut keadaannya seperti demikian, gimana, dan baru dia kembali ke pemiliknya, bilang nih ban kamu gini, karena ban kamu gini, rekomendasi saya adalah ini perbaikannya. Nah, memang kalau perlu ban baru saya jual ban. Jadi, dan itu dilaksanakan sampai ke CEO-nya, ya. Jadi kalau CEO-nya datang, ya, sama cek ban satu-satu. Karena itu memang harus menjadi budaya. Nah, ini saya pengen kita seperti demikian dan lebih baik lagi. Makanya kayak pemimpin kayak banyak di antara kita harus mau. Kenapa saya tinggal di KPC yang nggak di Mesping sih? Di Mespingnya agak sedikit kacau. Di KPC sama operator, karena saya harus ngerti orang operator tinggalnya kayak apa, hidup pagi-pagi kayak apa. Karena itulah baru saya sadar bahwa masih ada mes yang sangat tidak sesuai. Bukan tidak sesuai masalahnya AC-nya kurang panas, kurang dingin gitu kan. Tidak sesuai itu orang tinggal di bawahnya pak kasur, orang tinggal di atasnya kebetulan nggak ada orang, isinya nasi semua. Saking makanannya nggak enak, nggak pada mau makan nasi. Gimana kamu tinggal bersama makanan? Di rumah kamu ada, ya makanan ada tapi di kulkas kali gitu ya, di lemari gitu ya. Ini kalau kita nggak turun, kalau misalkan saya nggak kenal, nggak bisa ketemu tim daripada operator kita yang di mana, di waktu Semarang ya, Dik ya? Oh gitu ya, di Semarang ketemu operator di mana anaknya 4, semua anaknya bisa lulus universitas. Karena kita lihat demikian bahwa kita mulai mengadakan paguyuban. Karena kita lihat demikian, kita mulai mengadakan beasiswa. Karena kami tahu memang ibu tersebut dia rumah masih kontrak, tapi anaknya 3 lulus universitas semua, rumah masih kontrak. Ibu itu udah 40-an, hampir 50 saya rasa, bapaknya 50, tapi dia demikian sayang ke anaknya, demikian
sekolah itu luar biasa. Nah, poin saya adalah kalau orang pemimpin tidak ke bawah, ya perusahaannya akan nggak kemana-mana, saya jamin. Makanya Jeffrey sedang mengadakan proyek untuk isi ya para guru-gurunya untuk ikut mancal ngajarin itu definitely harus ya. Orang plan, orang atasannya kerja sama-sama bawahannya untuk sama-sama memperbaiki alat harus superintendent ataupun supervisor.